Selamat bergabung di channel YouTube Victorious Community. Selamat beribadah. Shalom Jemaat Victorious Community, apa kabar semuanya? Tentunya kita selalu luar biasa di dalam Tuhan ya. Senang sekali kita bisa kembali berjumpa pada ibadah kita hari ini. Semuanya sehat, semuanya dalam lindungan Tuhan. Kita bersyukur, kita tahu ini semua adalah kemurahan Tuhan. Mari kita mau memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mau mengajak setiap kita mau berdoa kepada Tuhan, kita mau menaikkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang baik, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Engkau memberikan hari yang begitu baik bagi setiap kami. Engkau menjagai kami pada saat tadi malam kami tidur Tuhan. Sehingga pada pagi hari ini setiap kami memiliki kesegaran. Kami memiliki semangat Tuhan untuk bisa beribadah kepada Engkau. Tuhan Yesus kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan waktu yang Kau berikan bagi setiap kami. Biarlah Tuhan pada pagi hari ini, pada kesempatan hari ini Tuhan. Setiap kami boleh mempersembahkan puji-pujian kami yang terbaik. Kami mau menari, kami mau bersorak Tuhan. Karena kami tahu Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang baik, adalah Tuhan yang luar biasa. Dan kami percaya Tuhan Engkau telah menyediakan berkat-Mu lewat ibadah kami pada pagi hari ini. Oleh karena itu kami mau buka hati kami mau menyambut berkat itu Tuhan. Sehingga setiap kehidupan kami, hari lepas hari Tuhan kami selalu merasakan sesuatu hal yang baru bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa, kami mengucap syukur. Yang siap memulai ibadah kita pada pagi hari ini bersama-sama kita katakan amin. Mari kita mau datang bersyukur kepada Dia. Kita mau naikkan sorak-sorai kita di hadapan Dia, nyanyikan. Dari
Berikan sorak-sorai bagi Dia. Ya, Dia adalah Tuhan yang sangat baik. Amin. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Mari kita mau bertepuk tangan. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, ya Tuhan Allah penyelamatku. Yeah. Kuasa maut dipatahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, ya Tuhan Allah penyelamatku. Haleluya. Kuasa maut dipatahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah kemenanganku. Sing. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. He is so good to you, He is so good to me. Jesus is so good to you and me. He is so good to you, He is so good to me. Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Berikan tepuk tangan bagi Dia, lebih meriah lagi. Yeay, haleluya. Yes. Mari kita mau siapkan hati kita. Kita mau dengarkan isi hati Tuhan. Kita mau dengar surat cintanya Tuhan. Siapkan hati, siapkan telinga. Thank you Jesus. Kaulah yang ku rindukan, Kaulah yang ku cinta. Tiada yang lain di hidupku selain Kau Tuhan.
persembahkan hidupku yang terbaik bagimu. Oh, Jesus, kami mengasihi-Mu Tuhan, kami menginginkan Engkau Tuhan, satu-satunya pribadi yang bisa memuaskan kami, satu-satunya pribadi yang selalu memberikan kelegaan, satu-satunya pribadi yang tak pernah meninggalkan kami. Jesus, kami bersyukur, kami memuji, kami muliakan Engkau Tuhan, sebab Engkau baik, sebab Engkau luar biasa. Engkau Tuhan yang tak pernah berubah, dulu, sekarang, bahkan sampai selamanya. Engkau selalu mengasihi kami, selalu menjadi sumber pengharapan kami, selalu menjadi pertolongan kami. Inilah pujian kami, Tuhan. Kau yang melihat isi hati kami, Kau yang melihat kerinduan hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sangat bersyukur memiliki Engkau di dalam kehidupan kami, Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kalau setiap kami Tuhan boleh menjadi anak-anak-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kalau setiap kami Tuhan boleh dilayakan, sehingga kami boleh memanggil Engkau Bapa. Tuhan, saat ini kami mau membuka hati kami mau membuka pikiran kami mau membuka telinga kami memberikan diri kami Tuhan, kami mau dibentuk Tuhan menjadi serupa dengan Engkau. Biar Tuhan lewat kebenaran firman-Mu Tuhan, setiap kami boleh diajarkan Tuhan untuk menjadi pribadi yang selalu menyenangkan, yang selalu berkenan di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, biar Roh-Mu yang kudus yang berkarya Tuhan di tengah-tengah kami, memberikan kepada setiap kami pengertian, memberikan kepada setiap kami pemahaman Tuhan, sehingga kami boleh mengerti setiap firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan, sehingga firman ini tidak berlalu dengan sia-sia, tapi firman ini boleh terus tetap tinggal di dalam hati kami, dan firman itu boleh berbuah dan boleh kami lakukan, boleh kami praktekkan di dalam setiap kehidupan sehari-hari, sehingga semakin banyak orang ketika mereka melihat kami Tuhan, kami boleh menjadi saksi-Mu, kami boleh menjadi saluran berkat-Mu, sehingga nama-Mu Tuhan semakin hari semakin dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau Allah kami yang sangat baik. Di dalam nama-Mu kami berdoa, kami mengucap syukur Tuhan, dan kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu Saudara Jemaat GBI Ketapang Utara yang saya kasih dalam Tuhan, Shalom. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Dan hari ini kita berjumpa di dalam ibadah online. Dan seharusnya saya melayani secara offline pada hari ini, tetapi beberapa waktu yang lalu Pak Gembala memberikan info bahwa belum memungkinkan untuk melayani secara offline. Tetapi saya percaya bahwa kita semua akan diberkati lewat firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa menyambut firman Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari Minggu yang indah dan diberkati ini. Tuhan, kami membuka hati kami untuk mendengarkan firman-Mu, urapi hamba-Mu supaya lewat pemberitaan firman Tuhan ini, hamba-Mu boleh menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu buat kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa, dan kita semua yang percaya dan siap menyambut firman Tuhan katakan amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tema besar yang diberikan kepada saya untuk hari Minggu ini adalah pergaulan versus kebiasaan. Dan saya ingin menyampaikan firman Tuhan dengan satu tema kecil, yaitu karakter ilahi. Nah, apa hubungannya karakter dengan pergaulan dan kebiasaan? Karakter itu dibentuk dari beberapa hal, saudara.
Dan salah satunya karakter itu dibentuk dari pergaulan dan juga dari kebiasaan. Nah, saya ingin kita memulai dari awal, yaitu bahwa kita perlu tahu bahwa Tuhan memandang karakter kita jauh lebih penting daripada apapun juga di dalam hidup kita. Tuhan memandang karakter kita lebih penting daripada prestasi kita. Tuhan memandang karakter kita lebih penting daripada pencapaian kita. Sebab di mata Tuhan, karakter itu adalah dasar dalam kehidupan seseorang. Seseorang bisa berhasil dan keberhasilannya bisa bertahan dengan lama, itu sangat ditentukan oleh karakter. Dan bicara soal dasar, maka kita tahu bahwa dasar itu adalah sesuatu yang sangat penting. Waktu kita mau membangun sebuah rumah, maka kita harus perhatikan dasar atau fondasi daripada rumah itu. Sebab kalau dasar atau fondasi rumah itu tidak kuat, maka sangat tidak aman untuk berdiam di dalam rumah itu. Rumah itu tidak akan bisa berdiri dengan kokoh, kita nggak bisa membangun satu rumah yang megah, dan rumah itu tidak bisa ditempatin dalam waktu yang lama. Dan sangat rapuh, sangat rentan untuk menjadi rubuh. Demikian pula dalam kehidupan kita, saudara. Saya yakin bahwa kita semua mau menjadi orang yang berhasil hidupnya. Tetapi, kalau kita menjadi orang yang berhasil dalam hidup kita, maka kita harus pastikan bahwa kita punya fondasi, punya dasar yang kokoh. Sebab dasar yang kokoh itu membuat kita bisa membangun prestasi apapun di atasnya. Dan prestasi itu akan berdiri dengan teguh dan bisa kita nikmatin sepanjang umur hidup kita. Jadi sekali lagi, saya ingin kita mengingat bahwa Tuhan itu membandingkan karakter kita itu jauh dibandingkan pelayanan kita, dibandingkan dengan pencapaian kita, dibandingkan dengan kesuksesan kita. Karakter sangat penting di mata Tuhan. Nah, saudara-saudara, untuk memiliki karakter yang baik, maka itu tidak bisa terjadi seketika. Saudara tidak bisa minta pendeta mendoakan untuk merubah karakter saudara tiba-tiba plung jadi baik, saudara. Enggak. Karakter itu harus dibangun. Dan bicara soal membangun, bicara soal usaha, bicara soal pengorbanan, bicara soal ketekunan, bicara soal kesabaran. Karena apa? Karena membangun karakter untuk jadi baik, merubah karakter itu seringkali memakan waktu yang tidak sebentar. Dan seringkali banyak orang nggak sabar sehingga menyerah, sehingga hidup mereka nggak berubah. Nah, mari kita melihat sama-sama ada beberapa hal yang kita perlukan untuk membangun karakter yang baik. Pembangunan karakter, pembentukan karakter, itu harus dimulai dari satu peristiwa. Yang pertama namanya adalah bertobat, atau perubahan di dalam pola berpikir. Nah, ada banyak orang bertanya kepada saya, Pak, apa hubungannya bertobat dengan perubahan dalam pola berpikir? Karena masing-masing jemaat sudah punya bayangan bertobat itu seperti apa. Mereka selalu berkata, oh bertobat itu orang yang kalau altar call maju ke depan, orang yang kalau didoakan nangis-nangis itu bertobat. Nah, saudara-saudara, ada banyak orang yang suka didoakan dan saya tidak punya masalah dengan orang yang suka didoakan. Ada banyak orang yang setiap kali altar call dia selalu maju ke depan. Tetapi kenyataannya begini, ada banyak orang-orang yang seperti itu, suka didoakan, dia sangat senang yang namanya altar call. Tapi pada waktu dia pulang ke rumah, ketemu dengan istrinya, ketemu dengan keluarganya, atau kembali ke tempat kerjanya, saudara, maka hidupnya kembali seperti dulu, tidak mengalami perubahan. Kenapa hal ini bisa terjadi? Mungkin, saudara, karena ada orang-orang yang melakukan itu secara emosional. Pada waktu dia dengar khotbah, dia merasa bahwa Tuhan itu berbicara kepada dia, dan kemudian dia menangis, tersentuh oleh lagu pujian, dan kemudian secara emosional dia maju ke depan ketika altar call. Tetapi saudara, sesuatu yang terjadi secara emosional itu biasanya berubah-berubah. Kenapa? Karena emosional manusia, emosi manusia, perasaan manusia itu berubah-berubah, saudara. Dan ternyata bertobat itu bukan bicara tentang suatu tindakan yang dilakukan secara emosional. Sebab kata bertobat itu dalam bahasa Yunani, bahasa aslinya memakai kata metanoia. Dan kata metanoia itu artinya adalah perubahan di dalam pola berpikir. Saya mengajak kita melihat kata ini di dalam Roma 12 ayat yang kedua. Disinilah kata metanoia muncul. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, garis bawahi kata berubahlah oleh pembaruan budimu. Di dalam bahasa Yunani, ayat ini memakai kata metanoia atau bertobat, saudara. Jadi di sini kita tahu bahwa
Bertobat itu bukan sesuatu yang emosional, tetapi bertobat sesuatu yang terjadi secara sadar, yaitu kita mengalami pembaharuan di dalam pola kita berpikir. Kita merubah pola berpikir kita. Pola pikir yang lama, pikiran-pikiran yang lama kita tanggalkan, kita buang dengan jauh-jauh, dan kemudian kita mengenakan pikiran yang baru yang kita dapat dari pewahyuan akan firman Tuhan, yang kita dapat dari membaca firman Tuhan. Ini yang disebut dengan metanoia. Menanggalkan pikiran lama, merubah pikiran lama, dan mengenakan pikiran yang baru. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, salah satu hamba Tuhan di dalam Alkitab yang memberikan kepada kita gambaran bagaimana hidupnya sudah mengalami metanoia, yaitu adalah Paulus. Dikatakan di dalam Alkitab, Paulus pernah menuliskan, segala sesuatu yang kuanggap untung, sekarang kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus. Dan di sini kita melihat ada perubahan dari untung ke rugi. Nah, apa yang dimaksud keuntungan bagi Paulus? Yang dulu kuanggap keuntungan, sekarang kuanggap rugi. Apa maksudnya? Kita tahu bahwa sebelum bertobat, Paulus adalah orang yang suka menganiaya orang Kristen. Dia memburu orang Kristen, menangkap mereka, menjebloskan mereka ke penjara, membunuh mereka, dan membuat hidupnya orang Kristen itu jadi tidak nyaman, saudara. Mau dibinasakan, mau dihabiskan. Namun dalam satu perjalanan, Paulus bertemu dengan Kristus secara pribadi. Dan kemudian di situ Paulus bertobat. Dan disitulah Paulus mengalami yang namanya metanoia. Sejak hari itu, pola pikirnya berubah. Dia menanggalkan pikiran yang lama, dia mengenakan pikiran yang baru, pikiran Kristus. Sehingga dia bisa berkata apa? Yang dulu kuanggap keuntungan, yang dulu aku lakukan dengan senang hati, yang dulu mengenakan dagingku, yang dulu membuat dagingku nyaman, tapi aku tahu nggak berkenan di hadapan Tuhan. Paulus berkata apa? Sekarang kuanggap rugi. Kenapa kau dianggap rugi? Karena pengenalan akan Kristus. Jadi, titik baliknya adalah pada waktu kita mengenal Kristus, seharusnya yang dulu, pikiran yang dulu, konsep yang dulu, dasar-dasar yang dulu, yang nggak benar, yang kita tahu tidak berkenan di hadapan Tuhan, itu berubah. Seperti Paulus katakan, kuanggap rugi, kita menganggap melakukan sesuatu yang dulu, itu kita anggap rugi. Sebab apa? Sebab kita menjadi orang yang sudah mengenal Kristus. Inilah contoh orang yang mengalami metanoia, saudara. Pola pikirnya berubah, sehingga dia bisa berkata apa? Yang dulu kuanggap keuntungan, apa yang dulu saudara anggap keuntungan? Belanja atau bukan belanja, jualan dengan cara yang nggak benar, dagang dengan cara yang nggak benar, ngomong-ngomongan yang kotor, dan lain sebagainya, melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak benar. Bisa nggak setelah saudara kenal Kristus, seharusnya saudara mengalami perubahan dalam pola berpikir, mengalami metanoia. Bisa nggak saudara berkata seperti Paulus, kalau aku lakukannya lagi yang dulu, itu merupakan sebuah kerugian. Karena aku sudah mengenal Kristus. Itu menjadi tanda orang yang sudah mengalami yang namanya metanoia. Sehingga Paulus berkata begini dalam Filipi 4 ayat yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Paulus berkata bahwa orang yang sudah mengalami metanoia, maka isi pikirannya itu berbeda. Kalau saudara lihat di dalam ayat yang ke-8 Filipi 4 tadi, tidak ada sesuatu yang jelek. Mungkin dulu pikirannya mau nipu siapa? Hari ini siapa yang mau dibohongin kalau dagang? Siapa yang mau ditipu dengan produk jualannya? Tetapi saudara lihat di dalam Filipi 4 ayat ke-8, tidak lagi pikiran-pikiran yang jelek. Kenapa? Karena pikirannya sudah diperbaharui. Jadi ini yang pertama, untuk mengalami perubahan dalam karakter, kita perlu mengalami yang namanya perubahan di dalam pola berpikir atau bertobat. Yang kedua, supaya karakter kita bisa dibentuk, kita mesti memberikan kerelaan untuk dibentuk. Atau kita mesti punya teachable spirit, roh yang diajar. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, secara umum Allah memakai orang-orang di sekitar kita itu untuk membentuk karakter kita. Dan seringkali pembentukan yang Tuhan izinkan lewat orang-orang di sekitar kita adalah lewat teguran. Teguran bisa kita dapatkan lewat firman Tuhan, teguran juga bisa kita dapatkan lewat orang-orang yang dekat dengan kita. Dan jadi masalah seringkali karena manusia adalah orang yang tidak suka ditegur. Manusia adalah makhluk yang sulit sekali, sensitif terhadap teguran.
Padahal sebetulnya teguran itu mendidik kita untuk kita punya karakter yang dibentuk. Salah satunya adalah karakter rendah hati. Menerima teguran itu adalah belajar untuk memiliki karakter rendah hati. Seorang raja di dalam Alkitab, namanya Raja Daud, saudara. Dia memberikan kepada kita gambaran bahwa dia adalah orang yang punya teachable spirit. Di dalam Mazmur 119, kita lihat di dalam ayat 14-16. Atas petunjuk peringatan-peringatanmu, aku bergembira seperti atas segala harta. Aku hendak merenungkan titah-titahmu dan mengamat-amati jalan-jalanmu. Aku hendak bergemar dalam ketetapan-ketetapanmu, firmanmu tidak akan kulupakan. Jelas sekali di sini Daud berkata dalam ayat yang ke-14, kalau aku diperingati olehmu atas peringatanmu Tuhan, kalau aku ditegur dengan bahasa sehari-harinya, kalau aku diperingati olehmu, aku nggak akan marah, aku nggak akan ngambek, aku nggak akan tinggalkan Tuhan. Tapi Daud berkata apa? I will rejoice. Aku akan bergembira. Bahkan Daud menyamakan gembiranya dia ditegur. Sama seperti gembiranya dia saat ini ketika dia punya banyak harta. Daud adalah raja yang kaya. Dan ini suatu karakter yang langka, satu pemandangan yang langka, satu pribadi yang langka. Bagaimana orang ditegur nggak marah, gimana orang ditegur bukannya bales, tetapi ada orang yang ditegur dan dia bergembira. Dia berkata apa? Aku akan bergemar dalam ketetapanmu. Aku akan bergembira atas segala teguranmu, peringatan-peringatanmu. Dan ini yang membuat Daud menjadi seseorang yang dipandang luar biasa di mata Tuhan. Bahkan Tuhan sendiri menyebut Daud sebagai biji matanya Allah, seorang yang dilindungi oleh Tuhan. Dan itulah yang menyebabkan ketika Daud berbuat dosa, Tuhan tetap memberikan kepercayaan itu kepada Daud. Sedangkan ketika Saul, seorang raja Israel yang sama-sama pernah memimpin bangsa Israel berbuat dosa, Tuhan itu mencopot dia dari jabatannya sebagai raja. Nah, apa yang membedakan? Saul kita tahu dia tidak melakukan persis seperti yang Tuhan katakan. Disuruh membunuh semuanya, tapi Saul tidak lakukan itu. Daud tidak disuruh ngapa-ngapain, tapi dia membunuh untuk mendapatkan istri orang lain. Secara manusia, kita bisa menilai bahwa dosa Daud jauh lebih besar dibandingkan dosa Saul. Tetapi apa yang terjadi? Seharusnya Daud menerima hukuman yang lebih besar. Tetapi apa yang diterima oleh Saul, yang menurut kita dosanya lebih kecil? Saul langsung dicopot dari jabatannya sebagai raja. Sedangkan Daud dipertahankan. Mengapa demikian? Saudara-saudara, ketika Saul ditegur oleh Nabi Samuel, Saul itu tidak menerima teguran itu. Dia mengelak, dia membela diri. Dia berkata ini dan itu, dia coba untuk memberikan kata-kata yang manis, seakan-akan dia berbuat baik dalam peristiwa itu. Sampai Samuel berkata, apakah mentaati Tuhan tidak lebih penting dibandingkan dengan mempersembahkan korban? Karena Saul tidak menerima teguran, Saul nggak punya kebesaran hati, maka Tuhan memandang bahwa Saul tidak punya teachable spirit. Orang ini nggak bisa diajar, orang ini nggak bisa dibentuk karena dia menolak bentukan itu. Sehingga Tuhan mencopot Saul dari jabatannya sebagai raja. Tapi ketika Daud ditegur oleh Nabi Nathan, Daud berkata apa? Aku telah berdosa di hadapan Tuhan. Dia terima teguran itu. Tanpa sepatah kata alasan pun, Daud terima. Dan Daud berkabung, dia menyesali. Dan di mata Tuhan, inilah bentuk teachable spirit yang diperlihatkan oleh Daud. Daud menyadari kesalahannya. Daud tahu dia berbuat salah. Dan lebih dari itu, Daud mau menerima teguran itu. Sehingga Tuhan bisa memperbaiki dirinya. Dan Tuhan mempertahankan Daud sebagai raja. Saudara-saudara, kalau kita mau kepercayaan Tuhan tetap ada dalam diri kita, jadilah orang yang punya teachable spirit. Menerima teguran membuat kita belajar untuk rendah hati. Tidak ada orang yang tidak pernah buat dosa. Kita semua bisa berbuat salah. Tetapi kalau kita punya karakter seperti Daud, teachable spirit, maka Tuhan akan tetap mempertahankan kepercayaannya buat kita. Yang ketiga, hal yang ketiga yang kita perlu punya untuk membangun karakter yang baik, yaitu kita perlu punya kebiasaan, berdisiplin membangun kebiasaan yang baik. Termasuk di dalamnya berdisiplin membangun kebiasaan rohani. Saudara-saudara, segala sesuatu tidak terjadi tiba-tiba dalam hidup kita. Sesuatu menjadi kebiasaan dalam hidup kita, itu melalui proses. Dilakukan secara teratur, lama-lama jadi gaya hidup, jadi kebiasaan. Anda pergi ke gereja, tidak perlu diingetin sama gembala sidang. Kenapa? Karena Anda sudah membiasakan diri, melatih diri Anda, membangun itu setiap minggu Anda pergi ke gereja pada jam yang Anda tentukan. Nah, ini juga yang dikatakan oleh Alkitab di dalam 1 Timotius 4 ayat 7b. Dikatakan apa? Latihlah dirimu beribadah.
ibadah itu tidak terjadi seketika. Kita menyukai ibadah tidak terjadi seketika. Kita mesti melatihnya. Melakukan secara rutin sampai akhirnya secara otomatis setiap hari Minggu kita bangun dan kita mempersiapkan diri kita tanpa ada yang nyuruh karena kita bertahun-tahun melatih diri kita untuk beribadah. Kalau saudara ingin punya karakter yang baik, kebiasaan yang baik, saudara mesti melatih diri saudara. Caranya bukan didoakan, caranya bukan dipuasakan, bukan saudara, tapi saudara mesti melakukan. Saudara ingin punya kebiasaan baca Alkitab, saudara mesti lakukan baca Alkitab itu. Saudara mesti mulai membaca Alkitab itu. Kapan? Sekarang, jangan nunda. Kalau saudara ingin punya kebiasaan berdoa, saudara mesti lakukan itu sekarang. Kalau saudara ingin punya kebiasaan bangun mesbah fajar, saudara mesti melakukan itu. Kapan? Ya besok pagi kalau fajar. Saudara mesti melakukannya sesegera mungkin dan tidak menunda. Lama-lama saudara akan punya kebiasaan. Setelah 3 bulan, 6 bulan, membaca Alkitab menjadi sebuah kesukaan. Berdoa menjadi sebuah kebiasaan. Saudara nggak perlu disuruh-suruh lagi, saudara. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin katakan kepada saudara bahwa saudara jadi kuat bukan karena ikut retret dan KKR. Retret dan KKR hanya sementara. Saudara ikut retret 4 hari 3 malam, saudara rasa bahwa rohani saudara jadi kuat. Ya, karena saudara dikasih firman Tuhan setiap hari. Tetapi ketika saudara pulang ke Jakarta, saudara tidak melakukan kebiasaan rohani, melanjutkan dari KKR itu atau retreat itu, saudara akan jadi orang Kristen yang kuat. Bagaimana kalau tubuh saudara makan banyak hari ini, saudara makan all you can eat, tapi kemudian saudara 2 hari nggak makan. Maka walaupun saudara hari ini makan sebanyak-banyaknya, 2 hari kemudian saudara nggak makan selama 2 hari, saudara akan jadi lemes. Saudara jangan berpikir bahwa kalau udah ikut retreat, baca banyak ayat, saudara nggak perlu baca Alkitab lagi. Udah banyak doa, saudara nggak perlu doa lagi. Manusia rohani saudara akan jadi lemah. Karena itu saya katakan, orang yang punya disiplin melakukan perkara rohani akan jadi orang Kristen yang kuat. Karena dia memberi makan manusia rohaninya setiap hari. Bukan cuma sekali sebanyak-banyaknya, tapi secara teratur. Itulah yang membuat tubuh kita, tubuh jasmani kita jadi kuat. Ketika kita beri makan tubuh jasmani kita dengan makanan yang sehat setiap hari secara teratur. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, biasakanlah untuk melakukan kebiasaan rohani secara disiplin. Karena itu akan membentuk karakter saudara. Kebiasaan-kebiasaan yang lain juga yang harus saudara bangun, kebiasaan yang baik, kalau saudara ingin punya, mulai bangun itu. Kebiasaan bangun pagi, kebiasaan mengerjakan segala sesuatu sampai selesai, kebiasaan memulai pekerjaan dan menyelesaikannya sampai akhir. Ada banyak orang punya kebiasaan dia mulai tapi nggak pernah kelar. Kebiasaan bertanggung jawab, kalau saudara ingin punya karakter yang baik, biasakanlah itu. Biasakanlah untuk melakukan apa yang saudara katakan. Sehingga saudara punya karakter bisa dipercaya. Saudara dipandang punya integritas. Biasakanlah untuk mengerjakan sesuatu dengan excellent, memberikan lebih daripada yang orang lain minta. Orang lain minta separuh, saudara berikan 1. Orang lain minta dikerjakan segini, saudara berikan lebih. Saudara akan punya karakter yang baik. Dan yang keempat, yang terakhir, ini masih berkaitan dengan tema khotbah saudara, yaitu bahwa kebiasaan yang baik, karakter yang baik, itu didapat dari lingkungan yang baik. Jadi kalau saudara ingin punya karakter yang baik, saudara mesti punya pergaulan yang baik. Mesti memiliki lingkungan yang baik. Kenapa? Karena dengan siapa kita bergaul, kita akan jadi seperti itu. Kita belajar segala sesuatu waktu kita kecil dari lingkungan kita yang pertama, yaitu keluarga. Kita belajar dari papa, dari mama kita, bagaimana caranya nyisir rambut, bagaimana caranya berjalan. Makanya sampai kita besar ada kebiasaan-kebiasaan kita, gaya-gaya kita yang mirip sama orang tua kita. Karena kita mengawali dengan belajar dari mereka. Dan setelah kita besar, maka lingkungan sekitar kita, teman-teman kita, pekerjaan kita, di kantor, lingkungan kita, dengan siapa kita bergaul, itu yang akan membentuk. Karena itu Alkitab bilang apa? 1 Korintus 15 ayat 33, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Pilih teman-teman saudara. Seperti apa saudara mau? Tanyakan diri saudara mau jadi orang seperti apa? Dan carilah orang-orang yang bisa membantu saudara menjadi orang seperti yang saudara inginkan. Saudara ingin jadi orang yang suka berdoa. Carilah orang-orang yang punya spiritual yang baik, yang kuat, yang bisa mendorong saudara, untuk memiliki kehidupan berdoa. Saudara ingin jadi orang yang berpositif pandangannya. Carilah orang-orang yang punya pikiran positif.
orang-orang yang berkata-kata positif, maka lama-lama saudara akan jadi orang-orang yang sama seperti mereka. Billy Graham berkata, "Show me your friend and I will tell you who you are." Tunjukkan kepada saya teman-temanmu, maka saya akan katakan orang seperti apa engkau. Karena seperti apa kita bisa dilihat dari dengan siapa kita bergaul. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jangan menganggap enteng yang namanya pergaulan. Dengan siapa kita bergaul setiap hari, menghabiskan waktu yang banyak di dalam satu hari, maka ingat, orang itu akan mempengaruhi kita. Karena itu saudara mesti pastikan bahwa teman-teman baik di lingkaran terdekat saudara adalah orang-orang yang bisa membuat saudara menjadi a better person, bisa menjadi manusia yang lebih baik dari sebelumnya, bisa menjadi manusia yang punya karakter yang lebih baik, bisa menjadi manusia yang bernilai, bisa menjadi orang-orang yang memiliki karakter yang terbangun, rohani yang lebih kuat, orang-orang yang akan dinilai tinggi oleh orang-orang di sekitar saudara. Orang-orang yang akan dipandang tinggi, orang-orang yang akan dihargai. Dan itu bisa terjadi kalau saudara punya pergaulan yang benar. Bukan orang yang ngomongnya negatif, bukan orang yang selalu melemahkan, bukan orang yang pandangannya picik, bukan orang-orang yang selalu ngomongnya itu pesimis. Maka kalau saudara punya teman-teman seperti itu, saya pastikan saudara nggak akan menjadi orang yang punya karakter yang baik. Dan saudara akan menularkan itu kepada orang lain. Carilah orang yang bisa membantu saudara memiliki karakter yang baik, menjadi seseorang seperti yang Tuhan mau, dan juga menjadi seseorang seperti yang saudara cita-citakan. Dan saya yakin tidak ada seorang pun yang punya cita-cita yang jelek. Jadi inilah khotbah saya pada hari Minggu ini. Ada 4 hal untuk kita bisa memiliki karakter yang baik. Dan saya berdoa supaya setiap kita melakukan ini dan kita menjadi orang-orang yang punya karakter yang baik, orang-orang yang diperhitungkan, orang-orang yang dinilai tinggi, orang-orang yang dihargai. Amin. Mari kita berdoa sama-sama. Tuhan, terima kasih buat kesempatan boleh mendengarkan firman Tuhan yang singkat pada hari ini. Materaikan firman ini dalam hati setiap kami dan berkati umat-Mu Tuhan. Berikan kesehatan, lindungi mereka, supaya mereka terhindar dari sakit penyakit dan mara bahaya. Pelihara kehidupan mereka, segala kebutuhan mereka, Engkau yang memelihara. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan berkati. Saya berdoa supaya satu hari kita bisa bertemu, bertatap muka satu dengan yang lain. Tuhan berkati saudara, selamat hari Minggu. Firman Tuhan yang luar biasa memberikan kekuatan bagi setiap kita dan memberkati setiap kita. Mari tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Bagi jemaat Tuhan yang ingin memberikan persembahan, silakan melakukan transfer. Engkau baik, sungguh baik, dan amat baik tiap saat di dalam hidupku. Engkau baik, sungguh baik, dan amat baik tiap saat di dalam hidupku. Kau sediakan segala yang ku perlu. Kau curahkan berkat dari surga. Tak dapat ku balas segala kebaikan-Mu. Kau penuhi dengan kasih-Mu.
penuhi dengan kasih-Mu. Engkau baik, sungguh baik, dan amat baik. Tiap saat di dalam hidupku, tiap saat di dalam hidupku, tiap saat di dalam hidupku. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah online kita telah selesai hari ini dan saya akan menyampaikan beberapa informasi kegiatan GBI Ketapang Utara selama 1 pekan ke depan. Di hari Selasa pada pukul 19.30 kami akan mengadakan Google Meet GBI Ketapang Utara Temu Kangen. Mari kita saling bertemu walaupun secara virtual dilakukan lewat Google Meet. Bapak Ibu bisa saling mendoakan, saling bersaksi, saling menguatkan satu sama lain di sana dan juga kita akan berdoa untuk bangsa kita Indonesia di hari Selasa. Dan di hari Kamis, kami juga akan mengadakan Victorious Community Cell yang kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama dan juga memuji menyembah Tuhan, saling mendoakan, saling sharing, menguatkan satu sama lain, bertumbuh bersama-sama di dalam Tuhan. Juga untuk permohonan doa bisa dilakukan kepada nomor WhatsApp ini. Bapak Ibu sampaikan permohonan doa dan kita akan bersama tim akan melakukan doa bersama untuk permohonan doa Bapak Ibu Saudara. Selanjutnya kita akan menyiapkan hati kita menyambut doa berkat. Shalom, kami atas nama GBI Ketapang Utara mengucapkan banyak terima kasih pada saudara-saudara yang sudah berpartisipasi dalam pembelian gereja di tempat kami. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara kita akhiri pada kita pagi hari ini, kita satukan hati, kita berdoa kepada Tuhan Yesus. Pada akhirnya Tuhan kembali kami datang kepadamu, kami bersyukur Tuhan sudah memimpin ibadah ini dari awal hingga akhirnya Bapa. Biarlah semua pujian penyembahan umat-Mu boleh naik kepadamu sebagai persembahan yang harum, yang hidup dan berkenan di hadapan Tuhan, dan Engkau menerimanya. Dan juga kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar pada pagi hari ini boleh jadi kekuatan bagi setiap kami ya Bapa. Tuhan memberkati setiap hamba-hamba-Mu yang sudah melayani pagi hari ini, dan setiap umat-Mu yang sudah mengikuti ibadah ini, baik secara online maupun di rumah masing-masing. Tuhan memberkati kepada mereka sekalian. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau sebentar kami akan berpisah satu sama lain kembali kepada aktivitas kami masing-masing. Biarlah perlindungan dari Yesus melingkupi kepada kami sekalian. Dijauhkan daripada tangan-tangan orang jahat, kecelakaan ataupun mara bahaya, hal-hal yang merugikan maupun yang tidak mengenakan, virus-virus maupun bibit penyakit. Engkaulah kekuatan dan perlindungan bagi kami sekalian. Tuhan memberkati setiap aktivitas umat-Mu, apapun yang dikerjakan setiap harinya, segala sesuatunya bisa berjalan dengan baik, lancar, berhasil, dan beruntung. Terima kasih Tuhan Yesus, pertemukan kami kembali pada kali yang akan datang untuk kami bersama-sama lagi memuji dan menyembah Engkau ya Bapa. Terus Tuhan, kami terus berdoa untuk pembelian gereja tempat ini. Tuhan mencukupkan segala yang dibutuhkan Tuhan, karena ini proyek daripada Tuhan. Maka kami yakin dan percaya Tuhan akan bekerja bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan. Juga masalah pandemi COVID-19 ini Tuhan, biarlah kiranya boleh berhenti sesuai dengan waktu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus, kami berdoa bersyukur pada pagi hari ini. Mari saudara kita arahkan hati kita pada Tuhan. Kita angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Kita akan terima berkat Tuhan saat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan berikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya padamu dan berikan engkau damai sejahtera. Dalam nama Yesus kami sambut berkat Tuhan pada pagi hari ini. Mari saudara berkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Baru saja Anda menyaksikan channel YouTube Victorious Community. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.